kehidupan itu adalah sekolah yang terus-menerus di luar sana, yang non klasikal, yang di situ banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa yang kita bisa petik dari pelajaran-pelajaran yang kita lihat. Hai sahabat Rani, jumpa lagi di Catatan Rani. Kali ini saya ada di gazebo Dapur Umi. Pemiliknya Ibu Indah Suryadharma Ali. Beliau wanita karir serta aktivis perempuan. Yuk kita kenal dengan lebih dalam lagi dengan Bunda Indah. Halo Bunda. Halo, assalamualaikum Rani. Waalaikumsalam, apa kabar Bunda? Baik, alhamdulillah. Aduh, udah lama juga ya kita nggak ketemu ya. Ini mentor saya, mentor banget deh Bun. Wow. Bunda Indah ini. Bun, gimana nih selama COVID? Bagaimana nih Bunda kegiatannya? Selama COVID ini kan yang pertama saya nih orangnya parno ya. Lebih parno dari Rani kali. Kalau Rani nggak tahu parno apa enggak. Tapi yang saya lihat Rani ini selama COVID kayak nggak ada takutnya. Kalau saya beberapa aktivitas saya stop karena takut gitu ya. Apalagi 3 bulan pertama itu masa lockdown, nggak ada aktivitas sama sekali. Aktivitasnya cuma di rumah, olahraga, begitu-gitu aja. Baru setelah 3 bulan selesai lockdown beraktivitas ya bolak-balik mempersiapkan ini kan baru dibuka lagi nih rumah makan. Tapi selama ini di rumah aja ya Bun? Di rumah aja. Bun, kan Bunda tuh dari muda tuh udah berkarir ya. Selain ngedampingin Bapak sebagai ibu pejabat, Bunda ini kan berkarir dari anggota DPRD, DPR RI gitu. Untuk selama menjadi ngejabat itu tuh untuk waktu gimana Bunda sama anak-anak? Iya, memang yang pertama banyak yang bilang selalu bagaimana kita bisa membagi waktu kalau kita berkarir gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada kendala. Pastinya ada kendala. Di saat kita menghadapi 2 kebutuhan yang sama antara rumah tangga dan pekerjaan. Nah, ini kan kita harus memilih nih. Nah, kendalanya kadang-kadang di situ. Nah, oleh karenanya dibutuhkan satu pengertian. Pengertian dari siapa? Dari pasangan kita. Nah, karena pasangan kita kadang-kadang kan juga menginginkan sesuatu yang itu di luar prediksi kita. Saya bersyukur memang Bapak ini kan seorang aktivis. Jadi paham betul ketika seorang aktivis itu berkegiatan di luar rumah. Nah, saya diuntungkan gitu karena pasangan saya adalah aktivis juga sama-sama aktivis, jadi mengerti gitu kapan saya bekerja sampai larut malam. Di DPR ini kan nggak menentu ya, kalau lagi ada sidang yang sampai malam, bahkan kalau pengambilan keputusan bisa voting itu hampir pagi, dini hari kita baru kita bisa lakukan. Nah, saya bersyukur bahwa suami saya sangat mengerti tentang kegiatan saya, jadi nggak pernah ada kendala. Walaupun ditemukan tadi kalau ada dua belah antara rumah dan kegiatan di luar ini membutuhkan perhatian yang sama gitu. Satu contoh yang untuk rumah misalnya anak sakit, ini kan perlu dibawa ke dokter. Sementara saya tidak bisa meninggalkan kantor, kayak gitu ya. Dan misalnya saya lagi keluar kota, tiba-tiba terus anak saya dibilang sakit, harus ke dokter. Nah, Bapak yang mengantarkan ke dokter. Tetapi semua kan harus ada alasan. Kayak misalnya saya nggak, karena saya kerja di politik, lalu saya aktivis, terus kemudian nggak ada alasan, saya bisa pulang malam sesukanya juga nggak bisa juga. Tapi ketika itu ada alasan, nah suami mengerti karena dia juga paham dunia itu. Enaknya sama-sama menggeluti ya Bunda. Iya. Terus ini kayaknya Bunda nih ya, orang tuh udah tahapnya pensiun nih. Ini malah Bunda malah memulai karir lagi, membuat satu organisasi yang baru tapi luar biasa nih. Udah beberapa wilayah ya Bun ya di Indonesia ya. Namanya apa ya Bun? Jadi
itu tahun 2016 saya mendirikan organisasi perempuan, namanya Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia. Alhamdulillah ternyata organisasi ini banyak mendapatkan respon dari para perempuan-perempuan ya, khususnya perempuan-perempuan yang memang juga mempunyai kepedulian yang sama terhadap perempuan. Nah, respon tersebut dari mana? Dari perempuan-perempuan yang ada di daerah-daerah yang mereka meminta untuk bisa didirikan juga P2LIPI di daerah tersebut. Alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah ada 13 provinsi. Kegiatan PP-LIPI apa aja ya Bun? Kegiatan P2LIPI itu banyak banget ya. Terutama yang menjadi signaturenya P2LIPI itu adalah kegiatan tahunan pemberian permodalan kepada para pelaku UKM perempuan. Nah, dan untuk kegiatan yang ini kita sudah mendapatkan museum rekod internasional, itu karena kita sudah mencapai 6.000 pelaku UKM perempuan yang diberikan permodalan di dalam masa 3 tahun itu. Ini sampai muri ya Bun? Iya. Tahun lalu? Tahun 2018. Luar biasa, jadi baru 2 tahun terus langsung dapat muri ya? Itu alhamdulillah. Nah, alasan Bunda membuat PP2LIPI itu apa? Di sela saat itu Bunda masih menjadi anggota dewan gitu? Sebetulnya ada keprihatinan saya terhadap kaum perempuan Indonesia ya, di mana banyak perempuan-perempuan Indonesia ini yang masih belum berdaya, baik dari berbagai sektor lah, dari sektor pendidikan, kemudian pelaku UKM, kemudian kesehatan gitu. Ini masih perempuan ini masih belum setara dengan laki-laki. Lalu saya berpikir saya ingin membantu dari kepekaan saya terhadap kondisi demikian tuh saya ingin membantu, tetapi saya merasa bahwa kalau saya membantu sendiri ini pasti hasilnya juga nggak maksimal gitu. Lalu saya mengajak kawan-kawan saya, terus visi misinya saya ungkapkan, lalu mereka setuju dengan apa yang saya gagas gitu ya. Terus visi misi yang saya petuangkan, saya bicarakan, mereka setuju, dan akhirnya kita sepakat untuk membuat satu organisasi supaya itu tadi, karena kita bersama-sama pasti hasilnya juga akan maksimal dibanding kalau kita sendiri-sendiri gitu. Nah, alhamdulillah kemudian pada bulan November 2016 ini dilantik kepengurusan. Kalau pendiriannya itu bulan April tanggal 17. Nah, proses panjang mengumpulkan pengurus, kemudian rapat, terus mempersiapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, selesai semua dilantiknya pada tahun 2016 juga, tetapi mundur menjadi bulan November. Nah, itu di situ tentunya anggotanya banyak ya? Banyak sekali. Rata-rata mereka karir atau ibu rumah tangga, Bu? Karena ini perempuan lintas profesi, memang persyaratan menjadi anggota P2LIPI itu dia mempunyai profesi. Gitu. Profesinya apa aja, macam-macam. Bisa pengusaha, bisa politisi, bisa orang yang bergerak pada bidang hukum, pendidik, dosen, dan lain sebagainya. Semuanya ya memang orang yang mempunyai profesi. Dikerjasamakan juga dengan departemen-departemen pemerintahan juga? Memang kita sudah melakukan beberapa kali audiensi dengan beberapa kementerian terkait, seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan, kemudian Menteri Perindustrian, kemudian Menteri UKM. Kita sudah melakukan itu dengan harapan bahwa karena P2LIPI ini sudah mempunyai jaringan di 13 provinsi, kita bisa juga ikut merealisasikan daripada program-program pemerintah yang terkait dengan program kerja P2LIPI. Terus ada kegiatan rutin apa kalau tiap bulan tuh?
Tiap bulan tidak ada kegiatan rutin tiap bulan, tetapi kalau pleno 3 bulan sekali, pleno organisasi, di situ kita mengevaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan, atau kita mendengarkan para ketua-ketua komisi di dalam rangka mereka menggagas program-program di masing-masing komisinya, gitu biasanya pleno itu. Dan sekalian juga kita adakan pelantikan anggota baru P2 LIPI. Seperti itu. Kalau pengajiannya nih yang kita lagi rutinkan tiap bulan, baru kita buka, namanya pengajian Wardatul Ummahat, dan ini sudah akan bulan kedua. Nah, ini rencananya tiap bulan kalau pengajiannya. Karena dampak COVID juga. Gitu. Positif dampak COVID nih. Iya. Mudah-mudahan positifnya di situ. Jadi tuh kalau COVID begini tuh rapatnya melalui apa, Bun? Zoom meeting kita. Zoom meeting. Zoom meeting. Anggota tetap inti juga ya? Iya, proaktif lah, mereka juga ikut Zoom meeting. Nah, karena itu antar profesi tuh ada nggak? Mereka ada yang saling bantu, atau Bunda mengkaitkan misalnya ada yang di bidang ini? Iya, kalau ada program-program yang memang harus daerah-daerah itu mengikuti, ya kayak misalkan program yang tadi saya sebut, pemberian permodalan, itu alhamdulillahnya semua daerah itu mengikuti. Nah, mengenai target berapa perempuan yang akan mereka bantu, itu dipulangkan kepada kemampuan daerah tersebut. Jadi kita tidak ada patokan, yang penting mereka wajib untuk melakukan kegiatan yang sama. Itu kalau untuk program yang memang harus mereka ikuti. Selebihnya programnya diserahkan kepada kearifan lokal. Mereka membutuhkannya apa? Kalau Jawa Barat ini karena memang banyak sekali para pelaku UKM perempuan di Jawa Barat, dan Jawa Barat ini kan gudangnya kreativitas gitu ya, ada batik, ada menyulam dan lain sebagainya, ada makanan, kuliner gitu. Nah, Jawa Barat ini lebih mengembangkan program kerjanya pada hal-hal yang seperti itu. Lalu kalau Jambi, saya mendengar dia ada bekerja sama dengan rumah sakit untuk program kesehatan. Itu yang menjadi program unggulan mereka. Nah, untuk Aceh, saya baru mendengarkan laporan juga bahwa mereka program unggulannya adalah membuka wisata halal pantai, begitu ya. Itu yang di pesisir di beberapa desa yang memang dihubungkan dengan pantai, itu dia buka dan bekerja sama dengan pemerintah daerah di sana. Ini alhamdulillah, katanya saya baru mendengarkan laporan bahwa ada para pelaku UKM perempuan tuh yang sampai berterima kasih kepada ketua wilayah di sana. Ibu, saya terima kasih, saya sudah bisa berdagang di sini, sekarang saya sudah bisa membeli keperluan sendiri, sudah bisa menambah ekonomi keluarga, membantu suami, seperti itu. Banyak dampak juga ya. Iya, alhamdulillah menolong, ya. Jadi memang kita dari pusat tidak mengharuskan mereka untuk berkegiatan yang kita paksakan, tetapi kita memancing kreativitas mereka untuk bisa menggali potensi daerah masing-masing. Untuk organisasi perempuan ini kan mungkinnya banyak ya, Bun ya. Kayaknya PPLIPI lumayan besar juga ya, jumlahnya 2000. Ada nggak antar organisasi ini untuk saling bekerja sama membuat kegiatan? Pernah kita lakukan. Pada waktu itu kita melakukan kerjasama dengan IWAPI dengan PPK, Perempuan Peduli Keadilan, tetapi ini kerjasama pada bidang sosial pada bulan puasa. Nah, lalu kita juga ada kerjasama juga dengan beberapa organisasi di DKI Jakarta juga waktu itu, tapi yang terlibat di situ adalah Ketua DKI Jakarta.
antar perempuan-perempuan yang ada di situ, mereka rata-rata memang sudah berkeluarga atau yang muda, atau ini ada nggak sayap kanannya anak-anak muda gitu dari organisasi itu? Iya, kalau P2 LIPI memang kita sudah punya organisasi di bawah P2 LIPI ya, namanya P2 LIPI Muda, karena memang di situ pengurusnya anak-anak muda semua, umur 25-30. Nah, bahkan sekarang bendahara umumnya sudah menjadi anggota DPR RI ada, dan yang lain-lainnya memang perempuan-perempuan aktif, kritis, dan memang perempuan yang energik. Alhamdulillah gitu. Dan sudah pernah terlibat di acara konferensi internasional, diundang waktu itu di Bali. Jadi justru sayap mudanya yang luar biasa ya gitu. Cuman memang kesulitan mereka karena mereka semuanya wanita pekerja ya, jadi kesulitannya membagi waktu. Beda kan kalau kita yang tua-tua ini lebih fleksibel mengatur waktunya. Kalau mereka kan nggak terlalu bisa leluasa keluar kantor untuk rapat gitu, agak susah. Jadi ya disiasatinya adalah hari Sabtu, Minggu kalau mereka mau meeting gitu. Suka gabungan nggak antara senior sama junior? Ada, suka gabungan kalau kegiatan sosial misalnya. Mereka partisipasi memberikan donasi juga untuk bareng-bareng menyerahkan ke beberapa tempat, seperti kemarin waktu Jakarta banjir besar itu. Mereka juga berpartisipasi dan mereka juga ikut hadir, terlibat gitu. Kalau Bunda aktivis perempuan, coba menurut Bunda tuh rata-rata perempuan Indonesia itu seperti apa? Saya melihat bahwa perempuan Indonesia sekarang ini sudah jauh sangat maju dan sudah jauh banyak punya kesempatan untuk dia bisa melakukan apapun sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sekarang tuh udah nggak ada barrier ya antara perempuan dan laki-laki, saya melihatnya, karena semuanya kesempatan ini sama pada bidang politik, bidang pendidikan, semua bidang sama. Cuma memang SDM perempuan ini yang memang masih lebih rendah dibanding laki-laki. Karena apa? Bisa jadi karena memang memulainya ini kan belakangan. Kesadaran perempuan untuk bisa meningkatkan sumber dayanya sendiri ini kan belakangan. Katakan di politik, ya kan baru tahun-tahun belakangan perempuan begitu penuh ya untuk bisa berpartisipasi di politik. Di samping juga memang ada undang-undang, ada payung hukum yang memayungi perempuan juga untuk terlibat secara maksimal di politik. Nah, kemudian untuk pendidikan, saya rasa sekarang hampir seluruh orang tua juga tidak lagi melihat jenis kelamin untuk bisa menyekolahkan anaknya gitu. Nah, alhamdulillah itu saya melihat sekarang memang peluang perempuan untuk bisa maju itu udah luar biasa. Cuma pada bidang ekonomi, nah ketika perempuan ingin mengembangkan potensi dirinya untuk di bidang usaha, ini memang banyak kendala. Karena perempuan itu kan di dalam permodalan saja, kalau ini yang masih startup ya, ini kan pasti dia akan tergantung sama suami. Kalau suaminya kasih modal, kalau enggak, lalu dia juga kan pastinya kalau ingin mencari modal ke bank juga kan harus ada persetujuan suami. Nah, kadang-kadang ini juga menjadi kendala gitu. Tapi itulah kenapa kita mencoba untuk bisa menjembatani para perempuan-perempuan yang ingin startup bisnis tetapi bingung mau dari mana dulu gitu. Nah, menjembataninya lewat apa? Lewat program-program pemerintah. Kan pemerintah ini banyak, ada program pelatihannya dan lain sebagainya, permodalan juga ada gitu. Nah, saya sangat berbangga hati gitu ya, berbahagia apabila P2 LIPI ini juga bisa membantu untuk bisa memberikan jalan keluar dari persoalan-persoalan itu dengan kita bisa mengakses program-program pemerintah. Gitu. Bunda sendiri nih sekarang lebih, kan Bunda juga politik masih ya,
politiknya sama organisasi ya? Kalau di politik pasti ya karena memang darah saya udah di sana. Ya karena politik ini kan beda ritme kerjanya. Dia ada masa yang dimana dia relax gitu ya, dimana ada masa yang dia harus memang bekerja yang luar biasa gitu masanya gitu. Ya mungkin kalau masa-masa pilkada gitu kan, kita kan di politik ya harus bekerja cukup, harus memang intensitasnya beda karena di situ kita bisa harus melakukan mengawinkan dengan partai-partai lain untuk koalisi di pilkada gitu. Jadi ini kegiatan politiknya tinggi juga gitu. Lalu misalnya di saat pilpres, lalu di saat pileg gitu. Nah setelah itu ya kita kan landai lagi gitu kalau di politik. Nah kalau organisasi ini tidak ada target kita mau jadi apa kan. Beda kalau di politik. Kalau di politik ini kan kita mau menentukan kita mau di dapil yang mana aja atau kita bisa enggak jadi nomor urut 1 gitu kan. Nah, Rani juga kan udah pernah ngalamin itu ya. Itu kan suatu apa namanya cara gitu, suatu cara sendiri lah untuk kita bisa sampai sana. Kalau organisasi ini kan istilahnya apa ya, saya nggak juga bilang bahwa ini hanya main-main, tapi karena ada tanggung jawab di sana, tapi bukan berarti kita mengejar target gitu. Ya lebih kepada itu sih. Kita cuman ingin bersama-sama teman-teman semua, yuk kita bisa berbuat apa untuk perempuan itu. Tapi kita tidak punya target yang kita harus begini, karena kalau kita harus begini kita nanti dipakai ini, dipakai itu tuh enggak gitu. Lebih enjoy ya? Lebih enjoy. Itu kalau gimana tuh biasanya ngadepin di politik lawan jenis juga Bunda hadapin. Nah kalau di sini kan perempuan semua nih, mana nih enak di politik apa di organisasi buat Bunda sendiri? Dua-duanya sama, karena buat saya berteman dengan laki-laki juga saya tidak merasa bahwa gue perempuan gue harus begini gitu. Enggak, selama kita bisa membawakan diri ya sama aja gitu. Terus dengan ibu-ibu di P2LIPI ya juga sama gitu. Enggak ada lebih enak dengan perempuan, enggak ada lebih enak dengan laki-laki, tergantung kita aja gimana. Bun, anggota PPLIPI kan ada di 13 daerah. Tentunya kan daerah-daerah itu berbeda kultur ya Bun ya. Kan mungkin wilayah timur, barat gitu kan, kulturnya beda-beda gitu kan. Di sana juga mereka mempunyai budaya-budaya sendiri. Itu ada terkendala nggak dalam kepada anggota Bunda? Ya, kalau dari kultur ya, culture budaya ini saya merasa tidak ada kendala untuk pengembangan P2LIPI di daerah. Karena apa? Karena yang menjadi ketua P2LIPI di daerah juga ini adalah para aktivis. Kalau para aktivis ini kan pasti udah mengerti lah budaya-budaya apa yang mereka tidak boleh langgar, apa yang mereka bisa sejalan dengan budaya gitu. Jadi dari culture kita nggak ada kendala untuk P2LIPI, hanya memang mungkin kendalanya pada personal gitu. Biasalah ada ketidaksepahaman gitu ya dengan para pengurus yang lain gitu. Nah, dan ini pendekatannya adalah pendekatan personal juga kalau ada yang seperti itu. Kan untuk seorang Bunda Indah tuh dari muda segala sesuatu udah tercapai ya Bunda. Aduh, alhamdulillah. Istri pejabat. Alhamdulillah. Istri ketua umum, terus juga anggota dewan. Apa sih obsesi terakhir Bunda di masa-masa saat ini gitu? Ya. Salah satu hadis Nabi yang memotivasi saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia apabila dia bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, saya tentu juga ingin menjadi manusia yang lebih baik ya, dengan bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, saya berharap lewat wadah inilah
lewat wadah P2 LIPI saya bisa berkarya, kemudian karya saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya kira ini adalah suatu kepuasan bagi saya. Arti dan makna kehidupan buat seorang kreator. Aduh, ini dia nih. Arti dan makna kehidupan. Nah, buat saya kehidupan itu adalah sekolah. Kehidupan itu adalah sekolahan non klasikal tanpa batas waktu yang bisa kita belajar terus menerus, di mana di dalamnya itu kita bisa melihat pelajaran-pelajaran yang kita bisa pakai dari pelajaran yang kita lihat atau kita bisa buang. Contoh misalnya kita melihat perilaku seseorang seperti apa. Nah, contoh juga misalnya kita melihat ada orang hebat seperti apa. Contoh juga kita bisa melihat kejahatan-kejahatan yang kita temukan seperti apa. Ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita untuk kita bisa tentu lebih baik lagi gitu. Jadi intinya buat saya kehidupan itu adalah sekolah yang terus-menerus di luar sana, yang non klasikal, yang di situ banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa yang kita bisa petik dari pelajaran-pelajaran yang kita lihat. Oke Bunda, terima kasih. Ya, sama-sama. Siang ini. Sama-sama. Luar biasa. Bisa menggali Bunda, bisa ini Bunda ini kebetulan kan takut banget keluar di 4 bulan ini dibujuk-bujuk akhirnya. Iya. Terima kasih banyak banget. Terima kasih. Sama-sama, saya juga diundang di vlognya Rani. Ya para sahabat semua, kita sudah mendengar bincang-bincang dari seorang perempuan luar biasa, Ibu Indah Surya Dharma Ali. Ada catatan yang saya ambil di sini. Sebaik-baiknya manusia bisa bermanfaat untuk manusia yang lain, sehingga beliau di saat umurnya udah setengah abad lebih ini tetap saja terus mau berbuat sesuatu yang positif untuk kegiatan para perempuan. Dengan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan motivasi, tetapi tidak untuk menggurui. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk para sahabat semua.